Trump lagi-lagi memperingatkan soal ancaman 48 jam terhadap Iran untuk membuka Selat Hormuz. Ancaman itu ditanggapi santai oleh Iran. Kedubes Iran di Zimbabwe bahkan seakan menantang Trump dengan mengajukan waktu eksekusi. Bahkan di unggahan sebelumnya Iran menyatakan mereka kehilangan kunci Selat Hormuz. Hal ini menunjukkan bagi Iran setiap perkataan dan perbuatan Trump tak ubahnya pepesan kosong. Pemirsa, Republik Islam Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka hingga para agresor, yakni Amerika Serikat dan Zionis Israel membayar ganti rugi atas kehancuran yang diakibatkan oleh serangan Zionis dan sekutunya itu ke Iran. Benarkah Trump benar-benar akan menyerang Iran besar-besaran usai ancaman Trump yang kini tinggal 24 jam untuk membuka Selat Hormuz? Kita membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional UI Susi Sudarman dan pakar geopolitik sekaligus mantan Dubes RI untuk Iran Dian Wirenjoret. Selamat malam Pak Dian dan Ibu Susi. Selamat malam Mbak Eva, selamat malam pemirsa. Baik, saya mulai dari Pak Dian. Pak Dian, Menteri Luar Negeri Iran memperingatkan paparan radioaktif akibat serangan AS Zionis terhadap fasilitas nuklir di Bushehr akan turut berdampak hingga ke negara-negara Teluk Arab. Namun Trump kini kembali mengancam akan menyerang PLTN Iran karena Iran tak kunjung membuka Selat Hormuz bagi agresor. Bagaimana kemudian sikap negara Teluk yang akan terdampak jika AS menyerang PLTN Iran, Pak Dian? Dua hal ya Mbak Eva, saya singgung sedikit tentang radiasi yang bocor itu kalau dampaknya terjadi terhadap kawasan Teluk Persia, khususnya negara-negara sekitarnya. Begini, tolong diingat, yang namanya uh, Chernobyl, reaktor listrik yang ada di mana namanya Ukraina, yang kemudian bocor. Karena bocor saja reaksinya itu dahsyat. Artinya apa? Kota Chernobyl seperti jadi kota mati. Radiasinya itu luas hanya gara-gara kebocoran. Fukushima gara-gara bencana di Jepang. Gara-gara bencana alam, untung dampaknya kecil, bisa diatasi. Lah kalau sebuah pusat reaktor yang katanya juga punya kemampuan membuat senjata nuklir dan memperkaya uranium seperti di Iran, kalau diserang, meledak, itu ya dampaknya udah pasti jauh lebih luas dari kedua reaktor tadi. Nah, kira-kira negara-negara Teluk siap nggak tuh yang antek-anteknya Amerika terkena getah akibat ulah induknya? Saya kira tidak akan. Tidak akan membiarkan negaranya konyol eh, terserang radiasi nuklir. Nah, sekarang kalau dibilang kemudian Selat Hormuz mau ditutup, saya nggak ngerti ya. Trump ini yang tadi Mbak Eva juga singgung pakai kata-kata kasar yang tidak pantas seperti itu ya, apa layak tuh orang masih masih mau gagah-gagahan dengan menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz itu kalau buat Amerika secara ekonomi tidak signifikan kok. Amerika impor dari negara Teluk itu kan kecil, mungkin sekitar 500.000 barel sehari karena dia sudah dapat supply untuk memenuhi kekurangan kebutuhan dalam negerinya kan dari Kanada, dari negara-negara Venezuela dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dia mau ngotot membuka, artinya apa sih Mbak? Karena dia mau membela negara-negara pengekornya itu negara Arab yang justru mereka sekarang kesulitan karena tidak bisa menyalurkan eh, minyak-minyaknya keluar dari Selat Hormuz, padahal negara-negara Arab itu hidupnya amat sangat tergantung sama satu komoditi itu, yaitu minyak. Ya tentunya gas juga lah sedikit. Artinya apa lagi kalau mau lebih jauh lagi? Dengan ditutupnya itu, Iran berharap supaya yang namanya negara Teluk itu lebih waras lah pemerintahnya, nggak usah ikut-ikutan, nggak mau diperbudak lagi gitu sama Amerika. Ini kayaknya malah seneng diperbudak sama Amerika gitu ya. Tapi poin yang berikutnya yang kedua, yang pasti akan jadi target, yaitu supaya Selat Hormuz terbuka, artinya kapal-kapal perang Amerika yang selama ini sudah hilir mudik di Samudra Hindia bisa masuk. Artinya lebih lanjut lagi, Amerika memang ingin mengerahkan pasukannya ke Timur Tengah, ke Teluk Persia untuk melakukan serangan berikutnya yang waktu itu pernah disinggung, serangan darat. Karena dengan tentara yang ada di pangkalan-pangkalan Amerika di negara Teluk yang 6 itu tidak akan mampu. Amerika membutuhkan tenaga baru, pasukan tambahan yang luar biasa besar. Kalau ingat ya,
eh, Amerika di bawah Schwarzkopf, Jenderal Schwarzkopf dulu, hanya untuk menundukkan mengusir Irak dari Kuwait saja membutuhkan 500.000 pasukan darat. Lah, untuk berapa banyak yang mau dia kerahkan dengan kapal-kapal mereka yang ada di Lautan Hindia? Apa 500.000? Tidak ada. Paling beberapa ribu tambahan. Konyol. Kalau tetap Baik. dimasukkan hanya membuka dengan paksa Selat Hormuz dengan ancaman yang omong kosong tadi, pepesan kosong tadi, konyol kalau masih nekat gitu loh. Dan mengerahkan pasukan yang ada di Lautan Hindia. Seperti diketahui, yang di Diego Garcia pun tidak seberapa dan Inggris pun sudah tidak mengizinkan kok pangkalannya digunakan untuk menyerang, untuk Baik. ikut menyerang Iran. Nah, apa yang diharapkan dengan pasukan darat yang ada di kapal-kapal Amerika yang di Lautan Samudra Hindia itu? Saya kira tetap tidak akan cukup dan bahkan konyol. Makanya Hmm. Iran tenang-tenang saja. Ya. Baik, Pak Dian, Iran tenang-tenang saja dan menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka sampai AS dan Zionis Israel membayar ganti rugi. Apa yang membuat Iran bisa tenang-tenang saja dan bertahan dengan sikapnya ini meski terus diancam oleh AS Zionis? Mbak, kalau dari pemberitaan, kita kan semua hidup dari pemberitaan nih. Katanya dia akan mulai menduduki Pulau Hark, segala macam itu, yang katanya menjadi salah satu pusat suplainya Iran, minyak Iran keluar. Silakan saja, Hark. Tapi pulau kecil itu akan dengan mudah dijaga oleh Iran dengan senjata-senjata yang ada di pantai selatannya Iran. Nah, kalau untuk fokus ke Pulau Hark saja, Amerika akan kelabakan. Bagaimana dia akan mendaratkan pasukan di sepanjang lebih dari 1.000 kilometer di selatan Iran itu? Gegabah, nggak akan bisa. Makanya karena pimpinan Iran sekarang menyadari, mengetahui, memahami bahwa omongannya kosong, ya tenang-tenang aja. Kita lihat aja. Yang pasti, sekarang pelan-pelan sendiri, Trump itu kan digerogoti pelan-pelan baik oleh konstituen domestiknya maupun negara-negara mitranya. Nah, kita lihat saja, sekarang mitra yang mulai menarik diri dari Amerika itu makin banyak atau atau tetap seperti sekarang. Dengan sekarang Amerika tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau mitra-mitranya khususnya di Timur Tengah nggak mau diperbudak, pasti akan kelabakan dan tidak mungkin melakukan eh, pemaksaan pembukaan Selat Hormuz. Baik, kalau tadi Pak Dian sampaikan ancaman Trump itu konyol dan nekat, kalau Bu Susi bagaimana Bu? Karena ini kan bukan kali pertama saja ya Trump mengancam Iran, tapi sudah beberapa kali. Tanggal 21 Maret contohnya Trump juga mengancam menyerang pembangkit listrik Iran jika tidak membuka Selat Hormuz. Namun serangan Iran justru makin keras hingga membuat jet-jet tempur AS jatuh dan hancur. Lalu apa Bu Susi beda ancaman Trump yang kali ini? Bedanya dia menghayal. Karena dia sendiri sudah memporak-porandakan jenderal-jenderalnya sendiri. Jadi kalau kita lihat apakah masih mungkin mereka melakukan hal yang sempurna gitu untuk menyerang Iran. Karena jenderal-jenderalnya sendiri di pensiun dini. Banyak jenderal-jenderal tidak setuju untuk menginvasi Iran. Itu di pensiun dini. Kurang lebih ada 12 orang. Yang terakhir ini adalah kepala staf angkatan daratnya yang di pensiun dini. Jadi kalau kita lihat susunan kalangan di Pentagon yang porak-poranda oleh tindakan-tindakan Hegseth yang sangat menghina para profesional itu, apakah mungkin sebuah peperangan dilakukan dalam kondisi di mana rakyat Amerika tidak setuju juga juga jenderal-jenderalnya sudah menyatakan keberatan akan apa yang akan terjadi. Oke, tadi Ibu Susi sampaikan bahwa pernyataan Trump menghayal. Nanti kita akan bahas lagi karena Pak Dian juga menyebut bahwa kalimat-kalimat Trump itu yang penuh dengan umpatan kasar. Lalu ditanggapi Iran yang menyebut pernyataan Trump itu tidak berdaya dan gugup. Nah, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan respon Iran akan ancaman Trump, tetapi usai jeda Pak Dian dan Ibu Susi tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News dan masih bergabung bersama kami Pak Dian dan Ibu Susi. Saya kembali lanjutkan diskusi dengan Ibu Susi. Ibu Susi, kalimat Trump, ancaman Trump yang Ibu Susi sebut sebagai menghayal dan penuh dengan umpatan itu kemudian ditanggapi oleh Iran yang menyebut pernyataan Trump tidak berdaya dan gugup. Apakah betul ancaman Trump itu sebagai bentuk frustasi AS hadapin Iran? Ibu Susi. Jurnalis Amerika juga menghujat kata-kata kasar tersebut karena tidak lazim seorang presiden menyatakan apa yang dinyatakan sekalipun itu dalam Truth Social ya. Tetap kata-kata itu akan terekam sebagai kata-kata kasar yang jarang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Jadi benar-benar dia sudah melampaui batas kebingungannya dia untuk exit strategi yang belum jelas, sehingga dia melakukan apa saja sesuai dengan emosi dia, sesuai dengan insting dia. Kan dia katakan, saya tidak akan patuh kepada hukum internasional, saya tidak akan patuh kepada multilateral organization, saya hanya patuh pada diri saya sendiri. Nah, ini adalah cerminan itu. Diri dia adalah diri yang suka berkata-kata kotor, suka berperilaku yang tidak senonoh ya. Jadi memang dia adalah seorang presiden yang tidak patut dibanggakan oleh rakyat Amerika, karena selama ini kita mempunyai kesan bahwa Amerika itu adalah beacon untuk demokrasi dan sebagainya. Tiba-tiba kita menjumpai mereka memiliki seorang presiden yang tidak terlalu mungkin untuk bertindak secara santun ya, karena memang landasannya adalah dia adalah manipulator, karena dia pikir semua itu adalah reality TV, bukan kancah dunia internasional di mana seluruh mata dunia berpaling ke AS untuk melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi ini adalah satu perilaku yang memalukan dan harusnya bisa dicegah oleh pemandu White House ya, tetapi ternyata apa yang dilakukan seperti waktu dulu melakukan sesuatu dan akhirnya dicabut lagi dari Truth Social karena itu melanggar etika. Pada saat meninggalnya seorang tokoh FBI ya, lalu dia menyatakan syukur saja dia meninggal gitu. Akhirnya pernyataan itu harus dicabut oleh White House karena tidak pantas. Tadi juga ditampilkan di layar ancaman terbaru Trump ditanggapi oleh Senator AS Bernie Sanders, Ibu Susi, yang menyebut Trump tidak stabil secara mental dan meminta Kongres untuk mengambil tindakan untuk mengakhiri perang. Apa yang bisa dilakukan oleh Kongres? Kongres bisa melakukan amandemen ke-14, yaitu menurunkan amandemen 14 atau amandemen 25, saya lupa ya, menurunkan presiden yang sedang berkuasa ya. Jadi ada kasus di mana kalau misalnya dianggap dia lemah mental, sulit untuk bisa melakukan kebijakan yang waras, dia bisa diturunkan melalui amandemen tersebut. Saya harus cek itu, amandemen ke-25 kalau nggak salah ya. Memasukkan secara legal. Baik. Sebelumnya juga ada demo No Kings, Bu Susi. Apakah dinamika dalam negeri AS secara internal ini juga membuat Trump berada pada situasi frustasi atau situasi Anda sebut sebagai batas kebingungan dari Donald Trump? Sudah jelas dia tidak punya exit strategi. Bagaimana mundur sebagai adidaya yang tidak punya exit strategi, dan memalukan gitu cara dia mundur karena dia tidak berhasil menunjukkan kesuksesan ya. Amerika membutuhkan rasa superioritas yang datang dari tokoh-tokoh yang bisa membawa kemenangan atau membawa victory untuk negaranya. Kita lihat pesawat-pesawat yang canggih yang tidak bisa diturunkan selama 40 tahun tiba-tiba bisa dibidik oleh Iran untuk jatuh. Ya, itu satu tamparan yang luar biasa. Juga pesawat-pesawat mereka yang lain juga mengalami gangguan sehingga harus menyatakan emergency. Jadi dalam situasi ini apa yang akan dihasilkan untuk rakyat Amerika kecuali dipermalukan tentang apa yang sedang terjadi sekarang karena dia menyerbu tanpa alasan.
Ini adalah war crimes yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan itu beberapa senator sudah menyatakan ini adalah tindakan-tindakan war crimes. Jenderalnya sendiri menyatakan Pentagon adalah pusat dari orang-orang yang melakukan war crimes, termasuk Hegseth. Karena ada kata-kata yang keluar dari mulut Hegseth mengenai no quarter itu tidak diperbolehkan untuk dinyatakan bahwa Amerika akan membunuh prisoners of war. Kalau prisoners of war sudah menyerah, kalau Anda membunuh, itu adalah war crimes. Jadi Pete Hegseth dengan tidak malu-malu lagi untuk menyatakan no quarter. Nah, ini udah dideteksi oleh pimpinan tentara Amerika bahwa ini sesuatu yang tidak lazim, karena ini semua adalah pelanggaran-pelanggaran yang diwujudkan dalam pemerintahan Trump yang sebetulnya tidak lazim dianut oleh tentara Amerika karena mereka mengakui adanya etika perang. Ini etika perang juga dilanggar. Dan dengan kata-kata yang secara publik di-announce gitu oleh Hegseth bahwa no quarter. Artinya dia akan membunuh, kalau misalnya dia menangkap tentara Iran yang sudah menyerahkan diri akan kena bunuh juga gitu loh. Jadi ini satu kejanggalan yang sebetulnya patut kita lihat sebagai blemish ya, sebagai kesalahan yang luar biasa dari sebuah adidaya yang selalu menjadi panutan negara di dunia akan proses demokratisasinya. AS tidak punya exit strategi sehingga terus mengancam. Pak Dian, lalu seberapa siap Iran hadapi ancaman Trump menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran dalam 24 jam ini? Saya mulai dari ini tadi pernyataan Mbak Eva dan juga Bu Susi ya, bahwa ya sekarang Trump itu apa boleh buat. Saya dari awal sudah mengatakan dengan kata-kata saya, sakit jiwa, psikopat, segala macam, ternyata kan terbukti dengan kata-kata kasarnya. Tapi yang saya mau bilang begini, kalau dibilang sekarang situasinya Trump seperti apa, ya itu tadi, panik, bingung, frustrasi, semua ada di situ. Nah, di tengah kebingungan inilah dia keluarkan kata-kata akan memaksa pembukaan Selat Hormuz. Buat saya, siapa yang akan percaya gitu ya. Jadi kalau tadi kembali ke sikap Iran yang tenang-tenang saja, buat saya Iran tetap punya strategi bagaimana menghadapi Amerika yang sampai sekarang masih menyerang. Pembalasannya setimpal. Yang buat saya juga menarik, Israel sekarang kok itu Netanyahu kok apa ya nggak tampil, nggak ngomong. Artinya apa? Dia sendiri juga di dalam negerinya sedang panik, sedang frustrasi, sedang bingung, dan sebagainya. Sekarang bayangkan, sebuah koalisi yang katanya juga melibatkan negara-negara barat menyerang sebuah negara berdaulat, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang frustrasi, sakit jiwa, dan sebagainya. Ya kalau Iran sampai ikut-ikutan panik, ya berarti ya akan lebih konyol lagi apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Makanya saya yakin bahwa Iran tenang-tenang itu karena itulah sikap waras yang bisa ditampilkan menghadapi orang-orang panik sakit jiwa itu ya tidak perlu juga terpancing. Artinya tindakan-tindakan Iran sekarang ini sudah sangat terukur. Dengan sangat terukur inilah mereka yakin Selat Hormuz tetap akan berada di tangan mereka. Selat Hormuz tetap akan ditutup sampai mitra-mitra Arabnya Amerika ini sadar bahwa semakin lama dia mendukung dua orang gila di Timur Tengah dan di Amerika itu, semakin parah kondisi negara dia. Coba kita lihat sekarang, kalau dari pemberitaan benar, yang namanya Dubai saja, yang jadi ikon di Teluk Persia, sekarang sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai kosong. Siapa yang mau tinggal di tempat-tempat mewah seperti itu? Artinya apa? Sebentar lagi di Abu Dhabi juga akan ditinggalkan, sebentar lagi di Doha mungkin akan ditinggalkan. Nah, kalau itu semua terjadi, yang paling merasakan adalah rakyat negara-negara itu, bahwa negaranya yang mereka tidak ingin diajak perang oleh Amerika sebenarnya akan kolaps. Loh, dengan kenyataan seperti itu, Iran akan hanya cukup fokus pada strateginya, membalas serangan dan menutup Selat Hormuz. Cukup.
Iran fokus pada strategi menutup Selat Hormuz dan sampai saat ini masih bertahan menutup Selat Hormuz bagi agresor Amerika Serikat dan Israel. Kalau sejak tadi kita sebut Amerika Serikat sedang panik, frustasi, bagaimana dengan standing position dari Israel saat ini, Pak Dian? Israel sendiri ya di tengah kepanikannya malah bikin ulah di Lebanon. Itu lagi sakit jiwanya lebih parah lagi tuh, kelihatannya mulai terbuka bahwa sakit jiwanya Netanyahu ini lebih gila, semakin parah. Di saat ketika negaranya sendiri menghadapi balasan dari Iran, dia malah menyerang negara-negara yang selama ini tenang, alasannya menyerang proksinya Iran tentunya. Kalau Hamas sudah berhasil dilumpuhkan, tanda kutip, target mereka Hizbollah mau dilumpuhkan. Karena konon dari Hizbollah itulah senjata-senjata atau sebagian rudal juga diluncurkan. Nah, itulah sasarannya. Tapi dia lupa bahwa menyerang Hizbollah, dampak geopolitiknya lain lagi. Lebanon yang sebenarnya negara yang bisa dikatakan dalam kondisi sekarang ini netral, sekarang jadi terbawa. Mau tidak mau sebagai negara berdaulat, Lebanon juga akan mulai melihat bahwa teritorial dia terancam. Makanya Lebanon, kalau perkiraan saya, pasti juga tidak akan tinggal diam. Kalau wilayah yang tidak dikuasai Hizbollah menjadi sasaran serangannya Israel. Nah, perang akan semakin kusut. Di tengah perang yang tidak menentu di kawasan Teluk, di kawasan sebelah sana di Lebanon, itu juga mereka mencoba membuat front. Dengan keroyokan mereka terhadap Iran saja tidak mampu. Sekarang mereka mau mencari masalah di Lebanon yang jelas merupakan kawasan di Laut Tengah. Saya kira semakin konyol cara pikir dua orang sakit jiwa ini. Baik, jadi agresor semakin panik tapi Iran tenang-tenang saja ya. Terima kasih Pak Dian dan Ibu Susi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.